فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, kebaikan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Seluruh kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan ini senantiasa menuntut syukur kita kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hamba-hamba seperti kita ini yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semua juga termasuk di dalamnya. Amin. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna, para jamaah semuanya, para akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini tentang sebuah kutaib dengan judul Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana menjadi pintu kebaikan, bagaimana engkau menjadi kunci pembuka kebaikan. Ini merupakan diantara karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Beliau memiliki kitab-kitab yang ringkas-ringkas seperti ini, tapi isinya sungguh sangat luar biasa. Yang lainnya juga banyak, ada yang 10 gitu kan, sudah kita baca. Kemudian juga ini juga ringkas, ada beberapa poin sekitar 16. Bagaimana engkau menjadi membuka kebaikan. Maksudnya bagaimana kita ini menjadi kunci membuka kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Jangan sampai kita ini justru malah menjadi orang yang membuka pintu keburukan bagi kita sendiri maupun bagi orang lain, wal iyadu billah. Yang bagus, yang baik, yang dituntut agar kita ini menjadi kunci pembuka kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Bagaimana caranya? Apa kiat-kiatnya supaya kita ini bisa menjadi kunci pembuka pintu kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain? Inilah pembahasan paparan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian kita baca mukadimahnya, pendahuluannya. Beliau pertama kali membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Ada orang-orang yang sifatnya seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang membuka kebaikan dan menutup keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarri wa maghaliqa lil khair. Dan sebaliknya di antara manusia juga ada orang-orang yang mereka itu pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khair ala yadaihi.
maka sungguh keberuntungan, alangkah bahagianya orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan berada di tangannya. Sebaliknya, wa wailun liman ja'alallahu miftaha syarri ala yadaih, dan sungguh celakanya, alangkah kecelakaannya orang-orang yang Allah jadikan kunci keburukan berada di tangannya. Jadi ada orang-orang yang mereka itu sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, dan sebaliknya ada juga lawannya yang mereka itu sebagai pintu keburukan dan sebagai penutup kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang Allah jadikan sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Wa hadzal haditsul azim lahu nazairu katsirah fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam tuakkidu ala ma'nahu wa tuqarriru madlulahu wa matmunahu. Dan hadis ini sungguh hadis yang luar biasa. Di sana ada beberapa hadis yang lain yang maknanya mirip gitu ya. Maknanya mirip. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, menceritakan marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin. Suatu hari pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melewati sekelompok orang yang mereka sedang duduk-duduk. Faqala ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku sampaikan, aku tunjukkan kepada kalian tentang orang terbaik ya dari orang yang terburuk di antara kalian. Maukah aku tunjukkan siapa orang yang terbaik di antara kalian? Fasakatal qaum, maka orang-orang diam. Para sahabat diam. Fa'adaha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasan. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengulangi pertanyaannya 3 kali. Faqalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau mendengarnya. Kemudian akhbirna bi khairina min syarrina, tolong kabarkan, sampaikan kepada kita orang yang terbaik dan terburuk di antara kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang-orang merasa aman dari keburukannya. Dan sebaliknya, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan orang-orang yang paling buruk adalah dia yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang pun juga tidak merasa aman dari keburukannya. Ini adalah hadis pendukung yang pertama. Hadis pendukung yang pertama yang maknanya kurang lebih bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang ketika dia datang, ketika dia muncul, itu orang-orang sudah merasa wah ini biasanya membawa faidah, membawa kebaikan. Orangnya kalau ngomong ada manfaatnya. Dan juga orang merasa aman dari keburukannya. Oh, kalau orang ini biasanya memang tidak melakukan keburukan, kemadorotan kepada orang lain, merasa aman, tenang. Itu orang yang terbaik. Penilaian dari orang lain, menurut orang lain, orang ini wah masya Allah dia membawa kebaikan dan dia tidak melakukan keburukan, kemadorotan kepada yang lainnya. Kemudian sebaliknya, orang yang paling buruk di antara kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah ketika orang ini datang, ketika orang ini hadir, orang-orang pada istilahnya pesimis terhadap kebaikan yang dia berikan. Wah, orang ini
tidak pernah membawa kebaikan. Sebaliknya, orang ini justru membawa keburukan, kemadorotan, sehingga orang merasa nggak aman. Wah, orang ini datang ini bisa membawa keburukan, berkata buruk, berkata kotor, menggibah, berdusta, dan ucapan kemaksiatan yang lainnya misalnya. Jadi ini dalil pendukung dari hadis yang kita baca sebelumnya, bahwasanya ada orang-orang yang mereka itu sebagai pembuka kebaikan, penutup keburukan. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang mereka itu sebagai pembuka keburukan, justru malah menutup kebaikan. Ini sangat bertolak belakang orangnya, antara yang pertama dan yang kedua, sehingga manusia tidak akan lepas dari hal seperti ini. Kalau begitu, kalau ada ciri kebaikan dalam hadis-hadis dalam Al-Quran, kita itu berusaha menjadikan ciri-ciri itu ada pada diri kita, gitu loh ya. Contohnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Di dalam surat Al-Furqan, ayat-ayat yang akhir-akhir itu, diantara ciri ibadur rahman, mereka itu ya menjalankan sholat malam, mereka berinfak, bersodakoh, mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak berzina, tidak membunuh. Kemudian mereka orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami ya para istri dan anak-anak qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan kita. Apa maksudnya istri dan anak yang menjadi penyejuk pandangan? Maksudnya adalah mereka orang-orang yang solih, istri yang solihah, sehingga ketika suaminya melihatnya ini menjadi penyejuk pandangannya. Anaknya menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala, menutup aurat, menjalankan sholat, membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Sang istri juga menutup aurat ketika keluar rumah, minta izin dulu kepada suaminya ketika akan bepergian. Kemudian juga senantiasa misalnya dalam kondisi terbaik ketika menjumpai, menyambut suaminya, kondisi harum dan yang lain sebagainya. Istri yang sholihah, yang dia menjadi penyejuk pandangan suaminya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imam, pemimpin, dan yang dipimpin adalah orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah saya pemimpin, bagi orang-orang yang dipimpin adalah orang yang bertakwa. Ini ciri-ciri kebaikan hendaknya ada pada diri kita. Maksudnya kita usahakan supaya ada pada diri kita, gitu loh ya. Dan ketika kita membaca Al-Quran maupun membaca hadis, dan itu ada ciri-ciri keburukan, maka kita usahakan jangan sampai ciri-ciri keburukan ada pada diri kita. Contohnya, tanda-tanda orang munafik ada 3, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayatul munafik salasun. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut, berdusta, dan dia mengingkari janjinya, tidak menepati janjinya. Dan yang ketiga, dia berkhianat, tidak menjaga, menunaikan amanahnya. Ini ciri-ciri keburukan, hendaknya ya kita jauhkan dari diri kita, gitu. Kalau ada ciri-ciri kebaikan, kita bersemangat, kita jalankan semampunya, sebisanya. Semoga ciri ini ada pada diri saya. Kalau ada ciri-ciri keburukan, maka kita berusaha keras supaya kita menjauh dari ciri-ciri tersebut. Kemudian juga hadis yang berikutnya yang mendukung hadis pertama adalah wa nadhiruhu hadisu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan yang lainnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mathalul jalisis sholih wa mathalul jalisis su'. Hadis ini tentang permisalan teman yang baik
dan permisalan teman yang buruk. Itu seperti ya, temannya satunya penjual minyak wangi dan satunya adalah pandai besi, orang yang membuat bahan-bahan dari besi itu. Penjual minyak wangi, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, jenengan ada yang dodolan minyak wangi mboten? Enggak ada ya. Kalau pandai besi kan kayak mboten. Nah, saya tanyakan yang penjual minyak wangi. Permisalannya adalah orang yang dia itu memiliki teman jualan minyak wangi, parfum, maka kemungkinannya bisa jadi dia diberi parfumnya. Dia berteman dengan orang yang jualan parfum, bos parfum besar, bisa jadi dia dikasih parfum oleh temannya tersebut. Kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, kalaupun dia tidak diberi, maka ketika dia dekat dengan penjual parfum, dia akan mencium aroma yang harum, yang wangi, aroma yang enak. Itu permisalan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, teman yang solih, ya, dia senantiasa mendapatkan kebaikan. Baik dia dikasih parfumnya atau dia minimal mencium aroma wanginya secara gratis, cuma-cuma. Ini berteman dengan orang yang solih, yang solihah, ini sangat baik. Yang kedua, ketika berteman dengan pandai besi, ya, maka kemungkinannya dia akan terkena cipratan apinya atau terkena cipratan besinya mengenai bajunya atau mengenai kulitnya, sakit, panas, atau minimal bisa jadi dia mencium aroma yang tidak sedap, aroma yang tidak wangi, aroma yang tidak enak. Jika dia berteman dengan pandai besi, ini istilah ya, berteman dengan teman yang tidak baik atau teman yang buruk, membawa efek dampak yang buruk. Ini juga harus kita perhatikan. Kita ini diperintahkan untuk mencari teman yang baik, ya, mencari teman yang baik maksudnya teman-teman yang dekat, teman-teman dekat, sahabat, karib, ini nyari yang baik, nyari yang soleh, nyari yang solihah, bukan sembarangan istilahnya, bukan sembarangan. Karena ada juga sebuah ungkapan as-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Teman itu akan menarik. Maksudnya seorang teman itu pasti akan saling ya, memberikan dan diberikan sifatnya, akhlaknya, tingkah lakunya, tutur katanya, perbuatannya, itu akan saling tarik menarik. Akan seperti itu, ibarat magnet yang saling tarik menarik. Maka kita butuh kepada teman yang baik supaya kita ini juga ya terkena kebaikannya. Tahu dia itu kalau berucap itu ucapannya baik. Kalau dia bercanda, bercandanya itu tidak merendahkan orang lain. Bercandanya bukan dusta. Bercandanya tidak bercanda dengan ayat-ayat Allah, dengan surga neraka. Ini enggak boleh. Enggak boleh bercanda dengan surga. Orang juga bercanda dengan neraka tidak boleh. Tidak boleh dijadikan konten, tidak boleh. Ini perkara kekufuran. Yang dia bercanda, mengolok-olok ayat Al-Quran maupun tentang surga, kenikmatan surga, ataupun tentang neraka dan azab neraka. Tidak boleh. Dalam agama Islam semuanya tidak boleh dijadikan bahan bercandaan. Ini merupakan kekufuran, kufur besar, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Waliyadzubillah. Maka perlu diperhatikan. Dan ada 3 hal, ya, syirik besar, kufur besar, nifak besar, itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Adapun yang kecil-kecil, syirik kecil, kemudian juga kufur kecil, nifak kecil, ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi termasuk dosa besar, bahaya juga, gitu loh ya, bahaya juga semuanya. Tapi intinya 3 hal ini, syirik, kufur, nifak, kemunafikan, ini semuanya dibagi menjadi 2-2, syirik besar dan syirik kecil, nifak besar dan nifak kecil, kufur besar dan kufur kecil. Yang besar-besar bisa mengeluarkan orang dari Islam.
Adapun yang kecil-kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi termasuk dosa besar yang sangat berbahaya, tetap berbahaya, membinasakan. Tetap kita harus berhati-hati, wajib untuk menjauhinya. Seperti itu. Tidak boleh orang dia itu bermain-main, bercanda, membuat konten dan yang semisalnya, tapi mengolok-olok, jadikan bahan candaan. Tidak boleh. Ini termasuk perbuatan yang sangat diharamkan di dalam Islam. Kemudian inna kulla muslimin harisin ala sa'adati nafsihi wa falahiha wa fausiha fid dunya wal akhirah indama yasma'u hadal hadisil azim ani haditha Anas kadzalika asbahahu minal ahaditsid dalah ala madmunihi la syakka anna qalbahu yataharraku syauqan wa tama'an tahtazzu nafsuhu ragbatan fi an yakuna min mafatihil khair wa an la yakuna miftahan lisyarr. Dan seorang muslim yang dia bersemangat untuk menggapai kebahagiaan bagi dirinya, ya, keselamatan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat, ketika dia mendengar hadis Anas tadi, hadis tentang kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, di antara manusia ada yang menjadi pintu kebaikan, penutup keburukan, dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka keburukan dan menutup kebaikan. Hadis itu, maka ya, hatinya akan tergerak, rindu, berharap untuk dia itu menjadi pintu kebaikan dan agar dia itu menjadi ya, penutup keburukan dan jangan sampai dia menjadi pembuka keburukan dan menjadi penutup kebaikan. Hendaknya seperti itu, ya, hendaknya itu jadi seperti itu. La syakka anna hadza matlabun lada kulli muslimin ma min muslimin illa wa yuhibbu li nafsihi an yakuna miftahan lil khair wa an la yakuna miftahan lisyarr. Dan tidak diragukan lagi, ini merupakan cita-cita harapan seorang muslim yang baik. Tidaklah ada seorang muslim kecuali dia senang ketika dia itu menjadi pintu kebaikan bagi dirinya sendiri. Dia bisa beramal solih, ini kebahagiaan tersendiri, kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri. Alhamdulillah bisa melakukan al-amal as-solih. Dan agar dia jangan sampai menjadi pembuka pintu keburukan. Yuhibbu li nafsiha an yakuna min ahli tubah la an yakuna min ahli al-wail wa huwa al-iqabus syadid wan nakalil alim alladhi addahu Allahu tabaraka wa ta'ala lima fatihi syarr wa maghalikil khair. Dan supaya dia itu terhindar dari orang-orang yang ahlul wail, orang-orang yang dia mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, yaitu mereka orang-orang yang membuka keburukan dan menutup kebaikan. Ahlul wail adalah iqab, hukuman dari Allah Ta'ala yang sangat keras, balasan yang sangat menyakitkan yang Allah siapkan bagi mereka-mereka orang yang membuka keburukan, menjalankan keburukan, kemaksiatan, dan justru menutup amal solih, menutup kebaikan. Wa nafsu indama tatuku lihadal amri wa tatma'u fihi la budda min mujahadatiha li tahqiqi asbabihi. Dan ketika jiwa manusia mereka berhasrat, berkeinginan untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, maka ini harus dibarengi dengan usaha untuk dia bisa menjadi pintu kebaikan, membuka pintu kebaikan. Ini ada usahanya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan bahwasanya di dunia ini ada hukum sebab akibat. Bahwasanya manusia itu diberikan masyiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan beriman kepada takdir, yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada takdir itu mencakup 4 poin. 4 poin. Napa mawon nggih? Siapa yang bisa menyebutkan 4 poin beriman kepada takdir? Monggo. Yang pertama, mengimani napa niki?
Beriman kepada takdir mencakup 4 poin. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya Allah taala alima bikulli syai'in. Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah, itu enggak ada. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, yang di langit maupun yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di dalamnya. Tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Yang basah, yang kering, semuanya Allah tahu. Itu ilmunya Allah taala. Yang kedua, mengimani apa? Setelah mengimani ilmunya Allah, yang kedua mengimani catatan apa? Catatan takdir. Mengimani catatan takdir. Kita yakini bahwasanya segala takdir yang terjadi ini telah dicatat. Catatan takdir di Lauhul Mahfud, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput. Ya, seperti kita di sini juga sudah dicatat, posisi panjenengan duduk sekarang sudah dicatat, yang hadir siapa saja sudah dicatat, semuanya sudah tercatat, tidak ada yang tidak tercatat, tidak ada. Kemudian catatan di Lauhul Mahfud itu sudah paten, dan catatan tersebut diulang, dicatat lagi oleh malaikat. Kalau catatan malaikat, catatan harian seperti ini, ada malaikat yang mencatat. Ini ya Ibu Fulan, Ibu Fulanah hadir, Ibu Fulanah mencatat, Ibu Fulanah mendengarkan dengan baik. Ini yang ada yang ngantuk sedikit, contoh loh ya, saya bukan nyindir lah. Mereka ada yang merasa ya, semoga bangun. Inilah. Ini semua sudah tercatat. Yang ketiga adalah mengimani apa? Ilmu Allah, catatan takdir. Yang ketiga, mengimani masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengimani al-masyiah, kehendak, keinginan. Bahwasanya segala sesuatu terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu tidak terjadi berarti tidak dikehendaki oleh Allah taala. Ya seperti itu. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ya kurang lebih, apapun yang engkau kehendaki ya Allah pastilah terjadi, meskipun aku tidak menghendakinya. Kalau Allah berkehendak, maka ya, meskipun kita tidak menghendakinya pasti akan terjadi, terwujud. Sebaliknya, apapun yang aku kehendaki, kalau engkau ya Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan mungkin bisa terwujud. Masyi'ta kana in lam tasya wa masyi'tu in lam tasya lam yakun. Apapun yang engkau kehendaki pasti terjadi, meskipun saya tidak menghendakinya. Sebaliknya, apapun yang saya kehendaki ya Allah tidak mungkin bisa terwujud kalau engkau tidak menghendakinya. Ini ada penetapan Allah memiliki kehendak, manusia juga memiliki kehendak, tapi kehendaknya berbeda. Manusia punya wajah, Allah juga punya wajah. Allah punya wajah mboten? Punya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya kaki mboten? Punya. Allah punya tangan mboten? Punya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sama dalam hal nama, tidak mengharuskan sama dalam hal hakikatnya. Sama-sama wajah, tapi wajah Allah tentu berbeda dengan wajah manusia. Jangankan antara khalik dan makhluk, sesama makhluk saja berbeda. Kita punya wajah, itu yang di kebun binatang punya wajah mboten? Punya juga. Sama mboten kira-kira wajahnya? Berbeda. Masya Allah kalau ada yang bilang sama. Ya. Kemudian misalnya ayam punya telinga, manusia juga punya telinga, telinganya berbeda.
Ya, gajah punya kaki, semut juga punya kaki, tapi kakinya berbeda. Antar makhluk loh ini berbeda. Apalagi antara makhluk dan Khalik, antara sang pencipta dan yang diciptakan sebagai makhluk. Tentu jauh lebih berbeda. Begitu pula tentang masyiah. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak, keinginan. Tapi kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia. Di antara bedanya, kehendak Allah mutlak, pasti terwujud, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Ta'ala. Kalau kehendak manusia terkadang beriringan sesuai dengan kehendak Allah, terkadang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya kehendak manusia yang kalah, yang tidak bisa terwujud. Tapi intinya manusia itu punya kehendak, dan itu yang bisa kita rasakan. Nah, di sini maksudnya terkait dengan pembahasan ini adalah ketika orang dia berharap, berkeinginan, berhasrat untuk bisa menjadi miftahan lil khair, pembuka kunci kebaikan, maka itu la budda min mujahadatiha li tahqiqi asbabihi wal ityani bima qasidihi wa ghayatihi hatta yakunal abdu miftahan lil khair mughlaqan lisyar. Dia itu butuh usaha, butuh perjuangan supaya bisa menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ada usahanya, bukan tiba-tiba celing jadi ya, perempuan solihah luar biasa. Tidak ada yang seperti ini. Tiba-tiba laki-laki ya penggawean yang warung santai-santai, tiba-tiba kok jadi orang soleh bisa baca kitab. Tidak ada. Semuanya ini butuh usaha, ada usahanya ya. Itulah makanya dari sini nanti ada yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia Allah, dan ada azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diberikan kehendak, maka ada yang namanya hukuman, dan itu keadilan Allah, dan ada namanya pahala, itu karena fadlullah, karunia dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau orang dia itu pengen menjadi solih, ada usahanya. Kalau dia orang pengen menjadi solihah, harus dibarengi dengan usaha. Usahanya ya duduk di majelis ilmu, berusaha membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahami agama Islam dengan baik, bismillah, mempraktekkan ilmunya. Jadi ada usaha-usaha seperti itu, bukan tiba-tiba ya tiba-tiba celing jadi. Tidak ada yang instan seperti itu. Yang namanya mie instan aja ndadak nggodok banyu dhisik, nggih napa mboten? Namanya mie instan loh, tapi harus direbus juga. Apalagi ini jadi orang soleh, jadi orang solihah. Nah, ini butuh usaha, perjuangan yang ya begitu besar, begitu keras, tapi semuanya bisa. Itu semua bisa dilakukan, bisa dijalankan. Bismillah, banyak-banyak minta pertolongan, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakfi fi dzalika mujarradu tamani aw mujarradu tahalli, dan tidak cukup seorang itu ingin menjadi orang solih, orang baik hanya dengan harapan, keinginan semata tanpa ada amal perbuatan. Tidak cukup. Bala budda min fahmin li haqiqatil amri wa qiyamin bihi ala tamami wal kamal ma'a talabil auni fi dzalika. Tapi harus dengan memahami hakikat sesuatu, menjalankan, mempraktekkan dengan sempurna, dengan dia tidak lupa meminta tolong, meminta bantuan, bersandar dengan sandaran yang sempurna, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma na'ti ila syuru'i fil maksudi. Kemudian kita mulai membahas yang pertama, ala wahwa kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana engkau menjadi kunci kebaikan. Al haditsu an hadza su'alil kabiril azimil muhim alladzi nahtaju ilaihi jami'an yakunu fi umurin adidah. Pembicaraan tentang pertanyaan yang mulia ini kita membutuhkannya semuanya. Perhatikan, Syekh Abdul Razak mengatakan menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan,
kita semua itu sebenarnya membutuhkan hal ini, bukan hanya 1, 2, 3 orang. Kita semua itu kalau bisa dan diusahakan itu menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Semuanya kita, bukan ini yang wajib ini ustadznya saja, ustadzahnya saja, ya ketua panitia kajiannya saja, tidak. Yang butuh ini semuanya. Kata beliau, yang butuh adalah semuanya. Dan ini bisa digapai, bisa diraih dengan beberapa perkara. La'allaha tajma'u atrafaha wa muhimmatihi wa sa'ariduha murattabatan wahidatan talwul ukhra. Intinya, dan saya akan membahasnya satu persatu. Saya akan membahasnya satu persatu di dalam kutaib ini. Al-amrul awal. Yang pertama menjadi pembuka pintu kebaikan adalah Allahu azza wa jalla huwa khairul fatihin. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuka. Dan ini Al-Fattah adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fattah adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah pembuka, yang maha membuka. Maksudnya membuka apa? Membuka apa? Ini dijelaskan di sini. Dan wajib kita ketahui bersama bahwasanya seorang muslim itu harus mengimani nama Allah ini. Salah satunya Al-Fattah, diantara salah satu Asmaul Husna, diantara nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang itu dia bisa untuk tawasul dengan Al-Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang terbaik. Ada yang namanya husna napa mboten? Nama jenengan atau nama anaknya atau nama putunya? Husna. Ada apa enggak? Enggak ada nggih? Tonggoni. Mbak Husna, enggak ada? Ada? Wis pokoknya enek lah, pokoknya wong sapa. Husna artinya perempuan terbaik. Arti yang lain adalah surga dalam ayat yang lain. Wa saddaqa bil husna dalam surat Al-Lail itu. Wa saddaqa bil husna, dan dia seorang mukmin itu dia membenarkan adanya surga. Tapi husna secara bahasa Arab artinya perempuan yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik, maka kalian itu berdoalah dengan nama-nama tersebut. Berarti kita diperintah oleh Allah taala bertawasul, di antaranya dengan Al-Asmaul Husna. Bertawasul dibolehkan dengan perinciannya. Di antaranya adalah bertawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, bertawasul dengan apa yang boleh? Bertawasul dengan apa malih? Wahimul ilmu ini disimpan terus nih, mboten ditok nih. Tawasul dengan Asmaul Husna boleh. Kemudian yang lain tawasul dengan amal solih. Kemudian satunya tawasul dengan orang solih yang masih hidup. Itu contoh tawasul dengan Asmaul Husna. Misalnya ya Razzaq urzuqni rizqan katsiran thayyiban halalan. Ya Razzaq, wahai yang memberikan rezeki, berikanlah saya rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Boleh. Ya Syafi, wahai yang menyembuhkan, sembuhkanlah saya, anak saya, bapak saya, tetangga saya, teman saya. Atau kalau barangkali kita, waduh ini mau nyebut nama Allah tapi ngepaskannya ini juga susah ini. Nama Allah ini artinya apa ya? Maka disebut nama Ya Allah. Ya Allah, ini sudah mencakup semuanya. Ya apa? Ya Allah berikan rezeki pada saya. Boleh nggak mboten?
boleh. Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya ya solihah, boleh. Ini tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawasul dengan amal solih. Amal solih yang dia lakukan disebut dulu itu. Ya Allah, saya sudah bersedekah 10.000, ikhlas karena Engkau ya Allah. Tolong sembuhkanlah anak saya. Ya Allah, saya tadi sudah berwudu, ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian saya sholat 2 rakaat setelah wudu, ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya, jadikanlah saya perempuan yang solihah, misalnya gitu ya. Tawasul dengan satunya apa? Orang solih adalah dia bisa minta tolong kepada orang yang solih yang hidup untuk mendoakan kebaikan baginya. Wahai Pak Ustadz, Pak Kiai, dan yang semisalnya, tolong doakan kebaikan bagi keluarga saya. Tolong doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki keluarga saya. Itu boleh, selama orangnya masih hidup, seperti itu. Dan diantara tawasul kepada orang soleh adalah tawasul kepada ibunya. Tawasul pada ibunya, karena doa seorang ibu doa yang mustajabah, doanya dikabulkan. Maka orang itu juga dia bisa dia sampaikan pada ibunya. Wahai mama saya, jangan manggilnya mama gitu, atau mbok, atau ibu, atau nopo manggilnya. Wahai mami, tolong doakan ini putune panjenengan ya, mau setoran 30 juz, mudah-mudahan lancar, misalnya seperti itu. Bisa kita ini tawasul dengan doanya ibu, supaya didoakan kebaikan oleh ibundanya, misalnya seperti itu. Kemudian wa du'a'uhu tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi allazi amarna bihi yatanawalu du'a al-ibadah wa du'a al-mas'alah. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang husna, yang mana Allah memerintahkan kita agar kita bertawasul dengan nama tersebut, itu mencakup doa ibadah dan doa masalah. Doa itu dibagi menjadi 2, doa ibadah dan doa masalah. Pernah dengar mboten jenengan? Pernah nggih? Ya berarti sudah tahu nih. Apa itu doa ibadah? Apa itu doa masalah? Doa ibadah maksudnya adalah amal soleh itu sendiri. Kita sholat itu bisa disebut dengan doa ibadah. Kita puasa juga dengan, itu namanya doa ibadah. Kemudian yang doaul masalah, doa tentang masalah perkara, yakni permohonan kita, permintaan kita itu ya. Ya Allah, panjangkanlah umur bapak saya di atas ketaatan. Kalau berdoa itu jangan hanya dipanjangkan umurnya loh ya, ditambah ya, panjangnya umur itu di atas ketaatan. Justru intinya adalah ketaatannya. Meskipun umurnya pendek, kalau dia beramal solih itu kebaikan baginya. Tapi kalau hanya sekedar berdoa coba dipanjangkan umurnya, ya kalau umurnya panjang tapi dalam kemaksiatan gimana? Namanya itu di istidraj, dilulu. Tahu dilulu nang mboten niki? Tahu nggih? Di saya bilangnya dilulu di Malang. Dilulu. Ini di istidraj. Jadi intinya berdoa, berikanlah umur panjang kepada saya, keluarga saya, bapak saya, boleh, tapi ditambah di atas ketaatan, di atas amal solih, seperti itu. Bukan sekedar umurnya dipanjang-panjangkan. Kalau umurnya panjang gitu aja, tapi dia di atas apa? Di atas kemaksiatan, ya justru tambah parah ini ya. Umurnya panjang tapi digunakan untuk maksiat, waliyadzubillah. Itu doa masalah. Kemudian nama Allah Al-Fatah, nama ini adalah nama yang mulia, telah ada dalam Al-Quran di 2 tempat, kata Syekh Razak. Yang pertama adalah di surat Al-A'raf
Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya, doanya Nabi Syuaib alaihi salam, beliau mengatakan, ya Tuhan kami, ya Allah, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan secara adil, dengan benar. Wa anta khairul fatihin, sungguhnya engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Kemudian tempat yang kedua, fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, qul yajma'u bainana wa rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Rabbuna Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya, kemudian Allah taala akan memberikan keputusan antara kita dengan hak, dengan benar, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan keputusan dan Maha mengetahui. Nama Allah Al-Fattah memiliki sifat pembuka, Al-Fathu. Jadi setiap nama itu pasti ada sifatnya. Kaidahnya seperti itu. Dulu pernah kita bahas, meskipun ringkas. Setiap nama Allah pasti ada sifatnya. Misalnya Allah itu salah satu namanya Al-Alim. Allah Maha mengetahui, Al-Alim. Allah Maha berilmu. Maka sifatnya yang Allah sifat Al-Alim adalah Al-Ilmu. Berarti Allah itu memiliki ilmu. Kemudian juga sifat-sifat atau nama-nama yang lainnya. Setiap nama pasti memiliki sifat. Tapi tidak sebaliknya loh, tidak sebaliknya. Kalau disebutkan sifat Allah, belum tentu ada namanya. Terkadang ada, terkadang tidak. Contohnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Rabbuna Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, gitu kan? Disebutkan sifat Allah turun. Sifat Allah turun. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Tapi nggak ada nama Allah yang maha turun, itu nggak ada, gitu loh maksudnya. Nggak ada nama Allah yang maha turun, nggak ada. Adanya sifat Allah turun, betul. Tapi tidak ada nama Allah yang maha turun, nggak ada. Jadi setiap nama pasti ada sifatnya. Tapi tidak setiap sifat ada nama Allah, tidak. Tidak berkebalikan itu. Setiap nama pasti ada sifatnya. Tapi setiap sifat tidak mesti ada namanya. Jadi kaidahnya seperti itu, diantara kaidah tentang Al-Asmaul Husna. Nama Allah Al-Fattah, Allah Maha membuka. Kata ini ada, ini nama Allah, berarti pasti ada sifatnya. Sifatnya Al-Fathu, membuka. Dan ini, nama ini maknanya banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pengetahuan syariatnya kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pengetahuan syariatnya kepada hambanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pahala dari amalan hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuka pengetahuan tentang beberapa ketetapan Allah yang berlaku di alam ini, tentang beberapa ketetapan Allah yang berlaku di alam ini kepada para hambanya. Ini nama Allah Al-Fattah, membuka. Nama Allah Al-Fattah artinya Allah Maha membuka. Membuka di sini bisa membuka keilmuan seorang. Makanya biasanya ada doa itu Fatahallahu alaika. Pernah dapat doa ini mboten? Pernah mboten? Atau pernah dengar mboten? Pernah ya? Fatahallahu alaika. Biasanya misalnya ketika seorang guru atau ustadz ngajar santrinya, dia memberikan doa Fatahallahu alaika atau alaikum, atau kalau perempuan alaiki, bisa seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan
atasmu. Membukakan apa? Membukakan keilmuan sehingga engkau bisa paham, gitu loh ya. Semoga Allah membukakan ya ilmu bagimu supaya engkau ini paham. Semoga Allah membukakan engkau ya kemudahan dalam membaca Al-Qur'an, menghafalkannya, mengamalkannya. Seperti itu. Itu nama Allah Al-Fattah. Nama Allah Al-Fattah. Makna yang lainnya juga, maknanya adalah Al-Hukmu. Al-Fattah bisa bermakna memberikan keputusan. Allah Maha membuka, bisa juga maknanya Allah memberikan keputusan atau menghukumi hambanya dengan syariatnya. Misalnya pembagian warisan, ini ada aturannya. Allah yang Al-Fattah menghukumi pembagiannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat syariat sholat. Ya, sholat yang wajib ada 5 waktu, ada 5 kali. Itu juga Allah yang Al-Fattah, yang Maha membuka, menetapkan hukumnya. Seperti itu. Nama Allah Al-Fattah. Dan makna yang berikutnya adalah membuka semua pintu-pintu kebaikan bagi hambanya. Dan ini yang dimaksudkan di dalam kitab ini pada pembahasan yang pertama. Ini Allah Al-Fattah, maksudnya Allah yang membuka semua pintu kebaikan bagi hambanya, sehingga ya seorang hamba itu bisa beramal sholih karena dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya, sehingga dia bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-2, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apapun saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah membuka rahmatnya bagi seorang hamba, memberikannya kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan pintu kebaikan bagi seorang hamba. Walihada al-khutwatul ula fi hadzal bab an yalja'a man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khairi ilal fatahi subhanahu wa ila khairil fatihin jalla wa ala mutawassilan ilaihi mutazallilan baina yadaihi tami'an fi nawalihi jalla wa ala shadiqan ma'ahu subhanahu. Oleh karena itulah langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang ingin menjadi seorang pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan adalah dia itu harus merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dia bertawasul dengan nama Allah Al-Fattah, gitu loh ya. Ya Allah ya Fattah, ya tolong bukakanlah pintu kebaikan bagi saya, sehingga dia bisa menjadi pintu kebaikan. Cara yang pertama kali, kiat pertama kali, kita ini bertawasul, memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal fathu kulluhu minallah jalla wa ala. Seluruh yang membuka pintu kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fathuhu alaika bil ilmin nafi, wa fathuhu alaika bil amali sholih, fathuhu alaika bil akhlaqil fadilah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membukakan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah Ta'ala yang bisa membukakan amal sholih sehingga bisa kita kerjakan. Allah Ta'ala yang memberikan kita akhlak yang mulia sehingga kita memilikinya. Semuanya itu yang membukakannya bagi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah merupakan ya keharusan selayaknya kita ini bertawasul meminta kepada Al-Fattah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang boleh menamakan anaknya misalnya dengan Abdul Fattah. Ada namanya Abdul Fattah. Napa suaminya jenengan ya jenengan. Napa anaknya, napa putune, napa tanggane lah. Abdul Fattah. Saya juga punya kenalan di Kediri, Pak Abdul Fattah. Ada juga nama yang bagus, nama yang baik.
sama dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, juga nama yang bagus. Abdun disandarkan pada nama Allah Ta'ala, ini juga boleh. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, ya, ada yang mengatakan inna hadil akhlaqa wahaib wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba abdahu wahabahu minha. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah pemberian murni dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba maka akan memberikan akhlak mulia kepadanya. Ini ciri-ciri kebaikan, jadikan ada pada diri kita pemberian Allah, akhlak yang mulia. Kita memiliki apa tidak akhlak yang mulia, dicek, ya, cross check masing-masing. Ora usah ndelok tanggane gitu. Pertama kali lihat diri sendiri lah. Ada apa enggak ini ya? Ada apa enggak pada diri kita? Perlu diperhatikan. Jangan sampai kita nih kalau ada melihat ciri-ciri keburukan, weh cocok persis kayak tonggoku lah. Arahkan pada diri kita sendiri dulu. Kalau melihat ciri-ciri kebaikan, masya Allah baik, top, cocok masuk surga. Aku banget ya, masya Allah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Itu kalau keburukan, jangan-jangan kita juga hampir semuanya ada. Oh, butuh introspeksi diri. Yang terbaik itu introspeksi diri masing-masing. Jangan kita melihat orang lain dulu lah. Yang paling butuh itu adalah kita sendiri dulu. Jadi kita sendiri, orang-orang terdekat kita, terutama orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Kalau dia seorang suami atau bapak-bapak, maka dia harus melihat dirinya sendiri yang pertama. Yang kedua, istrinya dan anaknya. Itu yang paling pokok itu. Yang paling pokok. Benar-benar harus diamankan gitu loh ya. Benar-benar harus fokus dia. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri kalian sendiri, senantiasa diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Difokuskan seperti itu. Walihada yakunul amrul awal fi hadzal bab al-luju'ul kamil ila Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah pertama kali langkah awal pada bab ini yang harus dipahami adalah ketika seorang ini menjadi pintu pembuka kebaikan adalah al-luju'ul kamil ila Allah azza wa jalla. Dia harus ya benar-benar pasrah, tunduk, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan yang terakhir ini, wa kam huwa jamilun. Huna kalimatun qalaha Mutarrif ibnu Abdillah ibni Syekhir min ulama tabi'in rahimahullah. Alangkah indahnya ucapan Mutarrif bin Abdillah bin Syekhir, dia ulama tabi'in ya, terkait dengan hal ini. Beliau mengucapkan qala kalimatan ajibah. Dia mengucapkan sebuah ungkapan yang begitu indah. Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari. Kalau hati saya diambil kemudian ditaruh di tangan kiri saya, waji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini, kemudian didatangkan kebaikan ditaruh di tangan kanan saya, berarti di tangan kiri ada apa tadi? Ada hatinya, di tangan kanan ada seluruh kebaikan amal solih, pahalanya juga di situ semuanya. Perhatikan kata beliau, lam astati an aja'ala syai'an min hadhil khairati fi qalbi illa an yakuna Allahu alladhi yad'uhu. Saya tidak bisa untuk menaruh kebaikan sedikit pun yang ada di tangan kanan itu kepada hati saya yang ada pada tangan kiri saya, kecuali hanya Allah yang bisa untuk meletakkannya.
Berarti sandaran kita, tawakal kita 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Dan kita bisa beramal solih karena dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hati kita di tangan kiri kita, seluruh kebaikan amal solih di tangan kanan kita. Kalau mau tinggal ditaruh begitu saja, tangan kanan ya diletakkan di tangan kiri, kebaikan langsung ya berada di dalam hatinya semua kebaikan. Ini tidak bisa kecuali Allah yang memberikannya, Allah yang meletakkannya. Fal amru biyadillahi tabaraka wa ta'ala min qablu wa min ba'du. Seluruh perkara itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada ahyanan yasmaul insan mawa'ida wa asya'a nafi'ah jiddan lahu fi dinihi wa dunyahu. Maka oleh karena itu terkadang kita melihat mungkin ya ada seorang yang dia itu mendengar kebaikan, nasihat yang sangat luar biasa indah, bermanfaat dalam perkara dunia maupun perkara agama. Wa yasma'u min abwabil khairi wa abwabil barri wa abwabil falah. Dan dia juga mendengarkan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal solih, ya, pintu-pintu kebahagiaan, keselamatan yang bisa dia gapai, yang bisa dia raih. Akan tetapi walakinna nafsahu tajennahu wa tajemahu wa yakillu minhul amalu wal ato'. Tapi hatinya malah kabur, dia sendiri yang menjauh, sehingga hanya sedikit yang bisa dia amalkan. Padahal nasihat bertebaran di mana-mana, kajian majelis ilmu sangat banyak, luar biasa. Mau amal solih A, amal solih B, C, D, E, bisa semuanya. Tapi karena lagi-lagi seluruh perkara adalah berada di tangan Allah Ta'ala. Wa taufiqu biyadillah, taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa bihi jalla wa ala. Tidak ada kekuatan untuk ya, mendatangkan kebaikan, dan tidak ada kekuatan untuk menolak bahaya, kecuali semuanya itu adalah dengan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita ya tawasul kepada nama Allah Al-Fatah. Semoga Allah memberikan ya pembukaan kepada kita sehingga bisa beramal solih, bahkan bisa mengajak orang lain, bahkan bisa ya mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang mulia, mengajarkan Al-Quranul Karim, mengajarkan tata cara berwudu, sholat, dan syariat Islam yang lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita termasuk menjadi orang-orang yang bisa sebagai pembuka pintu kebaikan. Amin. Dan menutup seluruh pintu keburukan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.